Ini Kang, tadi kan Akang bilang Kanjeng Nabi kan teman-teman tokan, dia juga sebelum jadi Kanjeng Nabi, dia kan juga berdagang, berniaga gitu ya Kang. Lah terus juga selama hidupnya Kanjeng Nabi, yang saya dengar itu adalah dia itu hampir sering perang gitu loh, dalam katanya 80 kali atau lebih dalam perang lah gitu. Itu apa sih yang bisa kita ambil hikmah gitu Kang dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Kanjeng Nabi? Yang mungkin kita ambil hikmah adalah untuk kita menghadapi kehidupan sehari-hari itu gimana itu Kang menurut panjenengan begitu? Iya. Jadi banyak riwayat-riwayat Nabi itu bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan manusia. Iya. Bukan hanya sebatas riwayat saja gitu. Kalau riwayat Kanjeng Nabi hanya sebatas riwayat saja, maka tidak akan ada yang membekas di dalam kehidupan kita. Padahal Kanjeng Nabi itu mencontohkan supaya kamu paham. Iya kan? Ya, Kanjeng Nabi kenapa berdagang? Dagang susu. Ya kenapa Kanjeng Nabi berdagang susu? Loh Kanjeng Nabi loh, wis Nabi paribasan wis dijamin apa-apane. Iya. Tapi ternyata oh ya tetap dagang gitu. Artinya bahwa manusia itu harus punya kesadaran supaya aku hanya melakukan sebuah usaha saja. Iya kan? Iya. Kenapa Kanjeng Nabi itu kok bati? Saben jualan itu pasti akan membuahkan membuahkan hasil, untung lah kan seperti itu. Kenapa? Bukan perkara Nabi gue hebat, enggak. Iya. Sebab Nabi itu di saat penjualan itu dia melakukan keterpujian, melakukan kebaikan. Oh ya, orang misalkan tidak punya, oh ya sudahlah. Oh ya ada saudagar kaya, ini harganya sekian, monggo. Kejujurannya itu benar-benar diterapkan. Iya. Beda dengan orang-orang kita kan. Kepriye carane batine akeh. Hanya seperti itu. Nabi Iya. hanya membawa keterpujian, kebaikan. Iya. Maka menjadikan untung. Manusia kita umatnya itu supaya mencontoh perilaku Nabi, bahwa jualan yang penting apa, usaha, perkara hasil sudah ndak usah dipikirkan. Iya. Teruslah usaha. Itu kan seperti itu. Nah, sudah Nabi dalam peperangan. Iya. Katanya kan dia Nabi tadi Kang Jarwo bilang hampir selama hidupnya itu hampir sering setiap bulan tuh perang gitu loh. Lah iya. Contoh katakan Nabi itu usianya 63 tahun. Sementara perang yang Nabi jalani itu sampai 80 kali. Nah, seandainya umurnya saja berarti hampir setiap tahun perang. Iya kan? Padahal dipotong. Nabi mulai perang tahu usia berapa? Kan dipotong lagi. 40 tahun katanya kan. Nah, berarti apa? Peperangan itu kasunyatan kehidupan kita. Apa ndak mengalami peperangan? Perang batin. Ya suka marah, ya suka ketakutan, kekhawatiran. Nah, prosesnya itu yang harus dipelajari. Kemudian kenapa Nabi tidak pernah istilahnya menjadi panglima perang terus? Iya. Kadang-kadang dilimpahkan kepada Ali, kadang-kadang dilimpahkan kepada Hamzah, kepada sahabat-sahabat. Berarti apa? Pendelegasian. Kita belajar aja apa-apa tekarpet ke arah dewek, boy. Apa-apa dikokoy aku sendiri, apa-apa dikokoy sendiri. Nggak bisa. Cobalah mendelegasikan kepada orang. Ini regenerasi. Iya. Estafet kepemimpinan. Ayo coba. Terus kemudian di saat Ali bin Abi Thalib menjadi panglima perang, saben itu menang. Kemudian Nabi Ali kau usah jadi panglima perang.
Nah, sementara yang lain-lain ngomong, loh kalau ndak Ali gimana nanti? Kalau setiap yang memimpin Ali pasti menang. Orang ganti-ganti. Supaya apa? Tidak ada pengakuan dirinya Ali bahwa akulah yang paling hebat. Supaya tidak seperti itu. Sebab bahaya. Kalau ada pengakuan diri. Nah, itu seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi senantiasa dalam peperangan pasti membawa pedang, pasti membawa pedang. Tapi kenapa tidak pernah membunuh? Iya ya. Di dalam kisah itu saya belum pernah loh apa kayak gitu. Iya. Nabi peperangan tidak pernah membunuh. Sama di dalam diri kita. Mana pedangnya kita yang dibawa? Nih. Mulut itu menjadikan pedang. Makanya ada kadang-kadang misalkan contoh, aku mengatakan kepada Edi kata-kata yang tidak baik apa? Nyesak hati bro, atau menyayatkan hati. Iya. Nah kalau menyayatkan hati, makanya tidak, jangan seperti itu. Ngomong harus baik, ngomong harus bijak, harus lemah lembut. Itu maksudnya Nabi. Berarti mulutmu adalah pedangmu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita belajar proses perjalanannya Nabi agar menjadikan pembelajaran. Bukan perang benar. Untuk mengikuti katakan sebagai jihad mana yang ada di dalam kehidupan sekarang ini? Kalau hanya jihad hanya sebatas perang Allahu Akbar. Tidak ada. Nah, terus kalau jihad sekarang seperti apa? Jihad sekarang apa? Iya betul, jihad di jalan Allah merangi nang awake dhewe. Supaya menjadikan tidak marah, supaya tidak menjadikan ketakutan, tidak kekhawatiran, mengarah menangnya dhewe. Itu yang namanya jihad. Makanya jihad apa? Jihad adalah memerangi di jalan Allah. Nah, merangi nang awake dhewe. Merangi di dalam diri ini yang paling terpenting. Itu yang namanya jihad. Itu seperti itu. Apa berarti jihad melawan hawa nafsu atau gimana? Nah, iya, jihad melawan hawa nafsu. Makanya kon disambung menani bahwa itulah yang namanya Ramadan. Puasa menahan hawa nafsu. Bukan puasa hanya menahan makan dan minum saja. Nafsu sing palingan. Bagaimana aku bisa memerangi nafsu? Iya kan? Ya berat ya Kang. Ya berat lah. Makanya orang jihad apa gampang? Susah, berat. Tetapi semakin kita memahami, aku agar terus berjihad. Jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, mau berperang di jalan Allah. Nah, jalan Allah yang mana? Iya kan? Nah, jalan Allah inilah. Di saat ada orang membuat marah, kita jangan terpancing bawa marah. Di saat ada kekhawatiran muncul, agar engkau jangan khawatir. Iya kan? Benar. Itu yang paling penting. Kalau untuk mengikuti jihad sudah tidak ada sekarang. Perang biar merangi siapa? Iya. Merangi hawa nafsu yang ada di dalam diri. Ini yang paling, dan semua orang pasti akan mengalami. Iya kan? Iya. Gue. Berarti sesungguhnya itulah jihad yang sesungguhnya saat ini ya Kang. Iya. Jihad yang sebenar-benarnya itu gitu loh. Sebab sudah tidak ada peperangan kok. Iya kan? Sudah tidak ada peperangan, makanya perangi nang awakmu, perangi di dirimu, itu yang paling terpenting kan. Iya. Terima kasih Kang. Matur nuwun nih Kang Jarwo, alhamdulillah. Monggo sedulur kita sama-sama belajar jihad fisabilillah, memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mas Anto, Mas Reza, semoga sehat selalu. Matur nuwun.